Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi dengan pembahasan mengenai kontrak jangka panjang atau konstruksi. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana sih proses suatu konstruksi bangunan dan bagaimana akuntan harus mencatatnya? Suatu perusahaan biasanya mereka menginginkan bangunan sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, mereka akan menyewa jasa dari pihak lain, yaitu perusahaan kontraktor, untuk melakukan pendesainan, pembangunan fondasi, hingga menjadi suatu bangunan yang utuh. Pihak kontraktor ini disebut sebagai penjual jasa, sementara perusahaan yang membutuhkan disebut pembeli jasa. Ada kalanya pembangunan membutuhkan waktu lebih dari satu periode. Tidak cukup hanya 1 bulan, bisa bertahun-tahun, bahkan selama 5 tahun, tergantung dari panjangnya atau lebarnya bangunan yang ingin dibangun. Oleh karena itu, perusahaan kontraktor ada kalanya mereka harus menyesuaikan berapa sih jumlah pendapatan di tahun ini, jumlah pendapatan tahun nanti, dan nantinya hingga bangunan tersebut terselesaikan. Maka, dalam pertemuan kali ini, kita akan menghitung bagaimana perusahaan kontraktor tersebut menghitung labanya atas setiap periode dan bagaimana harus mengakui laba tersebut. Secara pengertian, kontrak jangka panjang atau konstruksi digunakan oleh penjual atau pembangun, dalam hal ini adalah perusahaan kontraktor, untuk menagih pembeli secara berkala saat penjual atau pembangun memiliki titik dalam suatu proyek. Ketika proyek telah terselesaikan, maka kepemilikan ini akan dipindah tangankan kepada pembeli. Ada 2 metode dalam menghitung kontrak jangka panjang. Yang pertama menggunakan metode persentase penyesuaian dengan mengakui pendapatan berdasarkan kemajuan konstruksi yang dicerminkan dalam persentase. Dan yang kedua menggunakan metode pemulihan biaya, yaitu mengakui pendapatan sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan. Pertama, kita akan membahas mengenai metode persentase penyelesaian. Cara pengukurannya yaitu menggunakan cost to cost atau biaya to biaya. Yang pertama yaitu mengukur berapa sih persentase penyelesaiannya. Yang kedua, mengukur berapa sih pendapatan hingga saat ini. Dan yang ketiga, mengukur berapa sih pendapatan untuk periode ini. Nah, bedanya pendapatan hingga saat ini, kalau pendapatan saat ini itu dihitung antara dari 0, yaitu awal mula membangun, hingga saat ini. Jadi ketika dia saat ininya ada 2 tahun, berarti jumlah pendapatan hingga saat ininya itu dihitung untuk 2 tahun. Sementara untuk pendapatan untuk periode ini, yaitu hanya dihitung sampai tahun itu berakhir. Jadi contohnya nih, bangunnya bulan Juli, kemudian sekarang Desember, berarti itu periodenya Juli sampai Desember. Bangunnya Januari, itu sampai Desember, tahunnya sama, berarti periodenya tahun itu. Tapi kalau pendapatan hingga saat ini, bangunnya Juni 2012, lalu saat ini Juni 2013, berarti di situ ada saat ininya 1 tahun untuk 2 periode. Jadi harus dibedakan ya, saat ini dengan periode ini. Pertama yang kita lakukan adalah menghitung berapa sih persentase penyelesaiannya. Dapatnya dari biaya hingga saat ini dibagi estimasi biaya dikali 100. Estimasi biaya ini adalah jumlah pengeluaran biaya oleh pihak kontraktor hingga bangunan tersebut selesai. Mungkin mereka butuh sekian untuk tenaga pekerjanya, lalu untuk batunya, semennya, tiangnya, hingga bangunan nanti selesai. Dari persentase penyelesaian tersebut, kemudian kita mencari berapa sih pendapatan saat ini. Nah, dapatnya dari persentase penyelesaian dikalikan estimasi pendapatan.
Estimasi pendapatan yaitu keuntungan yang diinginkan oleh perusahaan kontraktor yang ingin mereka peroleh. Baru pendapatan saat ini kita gunakan untuk menghitung berapa pendapatan periodenya. Yaitu pendapatan saat ini dikurangi pendapatan periode sebelumnya. Ya, kalau untuk periode 1 sih yang jelas dia nanti pendapatan periode sebelumnya kan masih 0. Baru nanti di pendapatan periode 2 itu pendapatan hingga saat ini dikurangi pendapatan periode 1. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung ke contoh. Di sini kita ada Hardert Construction Company di mana dia terikat kontrak untuk membangun jembatan senilai 4.500.000 dengan estimasi biaya sebesar 4 juta. Kontrak dimulai Juli 2010 dan selesai pada Oktober 2012. Tahun 2011 dia mengalami penyesuaian untuk estimasi biaya yang awalnya 4 juta dolar menjadi 4.050.000. Kemungkinan karena adanya penyesuaian atas harga. Seperti semen mungkin atau mungkin dari harga seng mungkin seperti itu. Di sini ada beberapa biaya yang dikeluarkan pada tahun berjalan dan juga kas yang diperoleh pada tahun berjalan. Biaya hingga saat ini mencatat berapa sih biaya yang dikeluarkan pada saat ini dari mulai Juli 2010 hingga saat ini. Saat ini adalah di sini tahun 2010 berarti hingga akhir 2010. Kemudian di tahun 2011 berarti hingga akhir 2011 dan di 2012 yaitu pada Oktober 2012. Lalu ada perkiraan biaya hingga penyelesaian, yaitu estimasi biaya yang dihitung kira-kira berapa sih saat penyelesaian nanti itu kurangnya. Karena tadi biayanya di tahun 2010 itu udah ada 1 juta, berarti perkiraan biayanya hingga selesai itu 4 juta dikurangi 1 juta yaitu 3 juta. Begitupun dengan 2011 dan 2012. Lalu kemajuan penagihan tahun berjalan yaitu biaya yang dibebankan kepada penagih yaitu pihak yang memberi jasa mereka, berapa yang mereka inginkan untuk ditagih. Jadi Hardert ini dia menagih ke perusahaan yang memakai jasa mereka tahun 2010 yaitu 900.000, tahun 2011 dia tagih lagi 2.400.000 dan tahun 2012 dia tagih sisanya yaitu 1.200.000. Nah, kasnya yaitu kas yang diperoleh atas penagihan tadi. Di tahun 2010 dari 900 dia memperoleh 750. Di 2011 dari 2.400.000 dia memperoleh 1.750. Dan di 2012 dari dia mintanya 1.200.000 tapi karena tahun tersebut harus segera dibayarkan, maka si Hardert ini menerima 2 juta. Kita langsung ke jawabannya. Kita mencatat dulu jurnalnya yang di tahun 2010. Yang pertama kita harus catat yaitu biaya konstruksinya. Tadi diperoleh biaya konstruksinya yaitu biaya saat ini yaitu 1 juta. Jurnalnya konstruksi dalam proses 1 juta didebet pada material atau kas atau utang sebesar 1 juta dikredit. Dalam prakteknya seharusnya ini dirinci. Jadi material apa saja yang sudah digunakan untuk melakukan konstruksi ini. Mungkin semen, mungkin butuh kayu, itu harus satu jurnal sendiri. Material. Lalu kas, mungkin kas ini digunakan untuk membayar upah dalam pembangunan. Mungkin untuk tukangnya atau mungkin dibutuhkan untuk mandornya. Utang juga bisa dilakukan penjurnalan mungkin saja kalau dia melakukan suatu pembeliannya untuk pembangunan memakai utang. Selanjutnya mencatat penagihan. Jurnalnya piutang usaha di sebelah debit pada penagihan atas konstruksi dalam proses di sebelah kredit sebesar 900.000. Dari penagihan tersebut ternyata diperoleh 750. Jadi kita harus mencatat untuk penerimaan penagihan yaitu kas 750 pada piutang usaha 750.
Selanjutnya kita melakukan penjualan untuk tahun 2011. Sama, kita mencatat biaya konstruksinya. Biaya konstruksinya hanya untuk 2011 saja. Jadi, karena tadi biaya saat ini ketemunya 2.916.000, kita harus kurangi 1 juta yang sudah kita catat di tahun 2010. Jadi ketemu konstruksi dalam prosesnya 1.916.000. Di sebelah debit, lalu material atau kas atau utang di sebelah kredit yaitu 1.916.000. Kemudian sama seperti periode tahun 2010, kita harus melakukan penjualan atas penagihan. Penagihannya kita catat yaitu piutang usaha pada penagihan atas konstruksi dalam proses sebesar 2.400.000. Atas penagihan tersebut ternyata diterima uang sebesar 1.750.000. Maka kita harus mencatat penerimaan penagihan pada kas di debit dan piutang usaha di kredit sebesar 1.750.000. Untuk tahun 2012 sama, kita juga harus melakukan yang namanya penjurnalan. Pertama, mencatat biaya konstruksinya. Tadi, biaya yang setelah dikeluarkan hingga tahun 2012 adalah 4.050.000. Maka, konstruksi dalam prosesnya ketemu 1.134.000. Dapatnya dari 4.050.000 dikurangi biaya hingga saat ini di tahun 2011. Ketemunya 2.916.000. Di sebelah kredit, kita ketemu material atau kas atau utang yaitu sebesar 1.134.000. Kedua, kita harus mencatat untuk penagihan atas bangunan tersebut. Yang ditagih sebesar 1.200.000. Maka jurnalnya piutang usaha pada penagihan atas KDP 1.200.000. Karena ini periode terakhir, maka perusahaan yang membeli jasa harus melakukan pelunasan. Jadi, dia melakukan pelunasan kepada Hardat yang diterima adalah sebesar 2 juta. Maka jurnal penerimaan penagihan tersebut adalah kas sebesar 2 juta pada piutang usaha sebesar 2 juta di sebelah kredit. Selanjutnya, kita harus menghitung yang namanya persentase penyelesaian. Di tahun 2010, persentase penyelesaiannya ketemu dari biaya hingga saat ini dikalikan estimasi biaya, lalu dikalikan 100. Estimasi biayanya yaitu 4 juta di tahun 2010. Maka persentase penyelesaiannya yaitu 1 juta dibagi 4 juta dikali 100. Ketemu 25%. Persentase penyelesaian ini kita pindah ke tabel ilustrasi. Nah, ketemunya 25%. Kita masukkan ke persentase penyelesaian 25%. Untuk tahun 2010 nilai kontraknya masih sama yaitu 4.500.000. 4.500.000 ini digunakan untuk menghitung berapa sih perkiraan laba brutonya. Kita tahu bahwa biaya hingga saat ini ketemunya adalah 1 juta. Dengan totalnya estimasi biayanya yaitu 4 juta. Maka perkiraan biaya hingga saat ini ketemu 3 juta. Dapatnya dari mana? Dari 4 juta dikurangi 1 juta. Kemudian perkiraan laba bruto ketemunya dari nilai kontrak dikurangi perkiraan total biaya yaitu 4.500.000 dikurangi 4 juta. Ketemunya 500.000. Kita ke tahun 2011. Di 2011, biaya hingga saat ini ketemu 2.916.000. Untuk estimasi biaya, dia mengalami penyesuaian yang dari 4 juta jadi 4.050.000. Jadi nanti 2.916.000 dibagi 4.050.000 dikali 100. Ketemunya 72%. Baru kita masukkan ke tabel ilustrasi. Di tahun 2011, persentase penyelesaiannya 72%. Nilai kontraknya masih sama 4.500.000. Biaya hingga saat ini ketemunya 2.916.000. Total perkiraan biayanya mengalami penyesuaian yang awalnya 4 juta jadi 4.050.000. Perkiraan biaya hingga saat
penyelesaian, 4.050.000 dikurangi 2.916.000, ketemunya 1.134.000. Ketemu lagi untuk perkiraan labanya, dia akan mengalami penyesuaian, yaitu 4.500.000 dikurangi 4.050.000, ketemunya 450.000. Kita ke tahun 2012. Biaya hingga saat ini ketemu 4.050.000. Estimasi biayanya 4.050.000 dikali 100, maka 2012 sudah selesai sepenuhnya yaitu 100%. Di tabel ilustrasi, kita masukkan nilai kontrak 4.500.000. Lalu biaya hingga saat ini ketemu 4.050.000. Perkiraan total biayanya 4.050.000. Karena sudah selesai, maka perkiraan nanti untuk penyelesaiannya adalah 0 dengan laba brutonya 450.000. Selanjutnya kita menghitung pendapatan saat ini. Dapatnya dari persentase penyelesaian dikalikan estimasi pendapatan. Persentase penyelesaiannya untuk tahun 2010 yaitu 25% dikalikan estimasi pendapatannya 4.500.000. Ketemu pendapatan saat ini yaitu 1.125.000. Kita masukkan ke dalam tabel. Pendapatannya ketemu 1.125.000. Biayanya yaitu tadi ketemunya 1 juta. Maka laba bruto untuk 2010 yaitu 125.000. Karena ini adalah periode pertama, maka harus diakui juga pada tahun berjalan. Masih sama ya, karena dia masih satu periode. Nanti akan berbeda jika kita ke periode 2011. Selanjutnya, kita harus melakukan pencatatan penjualan atas laba tersebut. Di tahun 2010, jurnalnya konstruksi dalam proses di sebelah debit sebesar 125.000 dapatnya dari mana? Dari laba. Lalu beban konstruksi dapatnya dari beban yang dikeluarkan, yaitu ketemunya 1 juta. Dan pendapatan kontrak jangka panjangnya ketemunya 1.125. Dapatnya dari pendapatan yang diakui pada periode ini. Di tahun 2011, kita juga menghitung untuk pendapatan saat ini. Ketemu persentase penyelesaiannya 72% dikalikan 4.500.000. Dari situ ketemu 3.240.000. Kita masuk ke tabel. Pendapatan saat ini di tahun 2010 kita masukkan ke tabel diakui pada tahun sebelumnya di sejajar dengan 2011. Setelah itu kita menghitung berapa sih pendapatan saat ininya di tahun 2011. Pendapatannya ketemu 3.240. Biayanya ketemu tadi 2.916. Pendapatan dikurangi biaya ketemu laba bruto 324. Kemudian pendapatan saat ini di tahun 2011 dikurangi berapa pendapatan tahun sebelumnya, yaitu 3.240 dikurangi 1.125. Ketemunya 2.115.000. Biayanya juga 2.916 dikurangi 1 juta, ketemu 1.916.000. Kemudian yang diakui pada tahun berjalan yaitu 2.115.000 itu dikurangkan 1.916. Ketemu laba bruto di tahun berjalan 199.000. Ini yang nanti digunakan untuk penjurnalan, yaitu yang diakui pada tahun berjalan. Jurnalnya, konstruksi dalam proses 199.000, yaitu laba bruto tahun berjalan ini, di sebelah debit. Lalu beban konstruksi 1.916.000 di sebelah debit, dan pendapatan kontrak jangka panjang 2.115.000 di sebelah kredit. Kita masuk ke periode 2012. Di 2012, proyeknya sudah terselesaikan 100%. Maka, pendapatan saat ininya 100% dikalikan 4.500.000. Ketemunya 4.500.000. Kita masuk ke dalam tabel. Pendapatan saat ini di tahun 2011
kita akui sebagai diakui pada tahun sebelumnya pada 2012. Kemudian, kita menghitung pendapatan saat ininya, yaitu 100% tadi dikalikan 4.500.000, ketemu 4.500.000. Lalu biayanya 4.050.000. Ketemu laba brutonya dari 4.500.000 dikurangi 4.050.000, ketemu 450.000. Dari situ kita harus menghitung berapa sih yang diakui pada tahun berjalan. Dapatnya dari 4.500.000 dikurangi 3.240.000, ketemu 1.260.000. Kemudian untuk biaya 4.050.000 dikurangi 2.916.000, ketemu 1.134.000. Dari situ kita menghitung laba ruginya untuk diakui pada tahun berjalan. Dapatnya dari 1.260.000 dikurangi 1.134.000, ketemu 126.000. Ini nanti yang kita gunakan untuk melakukan penjurnalan. Pertama, kita akan mengakui untuk pendapatan laba ruginya, yaitu tahun 2012, jurnalnya konstruksi dalam proses di sebelah debit ketemu 126.000. Lalu beban konstruksinya ketemu 1.134.000 di sebelah debit. Nah, di sebelah kreditnya ada pendapatan kontrak jangka panjang yaitu 1.260.000. Kemudian kita mencatat penyelesaian kontrak. Kenapa? Karena barangnya sudah diberikan. Di tahun 2012 kita mencatat tagihan atas KDP, konstruksi dalam proses, yaitu 4.500.000 di sebelah debit. Pada konstruksi dalam proses, karena sudah kita berikan bangunannya, yaitu 4.500.000. Itu untuk metode persentase penyelesaian. Sekarang kita ke metode pemulihan biaya. Metode pemulihan biaya ini dihitung dengan berapa sih biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut. Jadi tidak menghitung persentasenya, tapi biaya yang dikeluarkan itu yang dicatat. Kelemahan dari metode ini yaitu dia tidak bisa memperkirakan berapa sih biaya yang dikeluarkan secara andal, tapi dia lebih mudah untuk melakukan penghitungan. Sebagai contoh, sama seperti tadi, kasusnya pakai Haddad Construction Company. Tabelnya sama, tapi kita langsung saja masuk ke penghitung. Di tahun 2010, pendapatan biaya yang dikeluarkan adalah 1 juta. Maka 1 juta itu diakui sebagai pendapatan. Biayanya juga 1 juta, maka laba brutonya adalah 0. Karena biayanya diakui sebagai pendapatan, dan pendapatan itu juga diakui sebagai biaya untuk periode tersebut. Pada tahun berjalannya juga diakui 1 juta, lalu biayanya juga 1 juta. Jurnalnya, beban konstruksi pada pendapatan kontrak jangka panjang sebesar 1 juta. Di tahun 2012, kita mencari juga berapa sih yang diakui pada tahun berjalan. Ketemu hingga saat ini pendapatannya adalah 4.500.000. Tapi jangan lupa kita harus mencatat berapa yang diakui pada tahun sebelumnya. Dapatnya dari mana? Dari 2011. Pendapatannya hingga saat ini ketemunya 4.500.000. Biayanya 4.050.000. Ketemu labanya 450. Yang diakui pada tahun berjalan adalah 1.584.000. Ketemunya dari 4.500.000 dikurangi 2.916.000. Lalu biaya yang diakui pada tahun berjalan ketemunya 1.134.000. Dapatnya dari 4.050.000 dikurangi 2.916.000. Selanjutnya kita melakukan penjurnalan di tahun 2012. Pertama, mengakui pendapatan dan laba ruginya. Jurnalnya, konstruksi dalam proses sebesar 450.000, lalu beban konstruksi sebesar 1.134.000 di debit. Di sebelah kredit, kita ketemu pendapatan kontrak jangka panjang yaitu 1.584.000. Kemudian kita mencatat untuk penyelesaian kontraknya. Ada tagihan atas KDP yaitu konstruksi dalam proses di sebelah debit 4.500.000.
Di sebelah kredit ketemu konstruksi dalam proses, yaitu 4.500.000. Dari proses ini, untuk biaya pemulihan, metodenya sudah selesai. Lebih mudah memang. Tapi dia tidak bisa mencerminkan berapa sih pendapatan dan biaya keseluruhannya. Seperti itu. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.